Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, pada video kali ini kita kembali membahas topik pembahasan saham-saham finance, khususnya yang second liner ya, dimana kemarin ditandai Jumat kemarin ya, agro terbang naik ya. Nah, kira-kira siapa ya berikutnya menyusul kenaikan dari agro ini ya? Nah, berikut ini yang daftar saham yang akan kita bahas ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya, ini saya akan coba menawarkan ya suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Mana nanti bila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership tersebut, rekan-rekan dapat mendapatkan salah satunya rekomendasi saham ya dengan trading plan yang jelas ya dan lengkap, dan disertai chart analisa teknikalnya ya. Nah, berikut ini adalah contohnya ya. Nah, ini hari ini kita mengambil contoh ya. Ini sesuai judulnya yaitu agro ya. Nah, ini sudah direkomendasikan ya, yaitu sudah 2 kali ya. Tanggal 11 dan di tanggal 24 ya. Dan bila rekan membership sudah membeli, ini akan mendapatkan gain masing-masing, dan di rekomendasi kedua ini akan mendapat rekomendasi floating profit 30% ya. Dan bila masih menahan dari pembelian di tanggal 11 ya November, ini akan mendapatkan profit 47% ya. Nah, ini adalah rekomendasi yang pertama ya, ketika agro belum sama sekali belum bergerak ya. Ini sudah kita rekomendasikan ya. Oke. Nah, selain itu rekan-rekan juga bisa ya berkonsultasi di grup ya dan menanyakan apapun ya hal yang berkaitan dengan saham ya. Contohnya bisa menanyakan, nah ini ya contohnya, menanyakan analisa suatu saham ya. Dan juga bisa boleh menanyakan update support resistance terbaru dari suatu saham ya setelah pergerakan naik atau turun. Dan juga menanyakan ya, bila masih ragu untuk entry di suatu saham, boleh menanyakan pendapat ya. Enaknya kita buy di mana ya? Apakah bisa di buy di harga sekarang ya? Nah, berikut ini adalah biaya dibutuhkan untuk join membership tersebut ya. Nah, ini ada spesial promo ya di sebagai berikut ya. Bila ingin mendapatkan harga lebih murah, bisa mengambil paket 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan ya. Nah, bila langsung mengambil paket 3 bulan, maka rata-rata sebulan 150.000. Dan bila langsung mengambil 6 bulan, rata-ratanya 125.000, atau langsung mengambil 1 tahun ya. Bahkan rata-rata sebulan hanya 100.000 ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan saham pertama ya. Kita akan membahas saham yang lagi Jumat sore kemarin terbang ya, yaitu agro ya. Nah, Jumat kemarin sore ya, agro tiba-tiba bergerak naik ya, dan langsung melesat naik ya, naik 23% ya, jadi kurang 1 tick dia sudah arah posisinya ya. Dan dia juga langsung break ya,
di 3 resistnya langsung di break semua ya. Jadi 458, 505, 535 nya langsung di break ya. Dan besok masih ada potensi untuk lanjut naik ya. Untuk resist berikutnya ada di 635 sampai 655 ya. Kenaikannya pun cukup oke ya, dimana disertai volume transaksi yang sangat besar ya. Nah, di sini tapi kita lihat di MACD-nya ya. Kenaikannya pun, uptrend-nya pun cukup oke ya pergerakannya. Dari awal Maret sudah bergerak naik ya. Nah, sekarang baru digas naik ya, di hari Jumat kemarin ya. Ini MACD-nya pun positif terus ya, tidak ada tekanan jual yang berarti, dan bandar masih terus mengakumulasi ya. Apalagi kemarin ya, akumulasinya sangat besar ya. Nah, apabila kita melihat ya kenaikan dari sebelumnya, dapat kita lihat ya kenaikannya bersama, dan besok masih ada potensi dia naik lagi ya. Ada potensi dia bakal menyentuh angka level psikologis 600 dan kemudian 635 dan 655 ya. Oke, kita akan moving average-nya. Ini saham Agro adalah saham yang uptrend ya, sudah uptrend start dari Juni ya. Dari Juni kemarin dia sudah uptrend di sini ya. Uptrend terus ya. Posisinya uptrend, MA-nya juga uptrend 20, 50, 100 dan 200-nya udah di bawah ya. Jadi uptrend, sangat uptrend ya untuk Agro ya. Dan untuk pergerakan asingnya juga cukup positif ya. Kita lihat asing masih rajin mengakumulasi beli ya. Dapat kita lihat di sini masih dominasi. Bulan November pun dapat kita lihat ya. Ini terakhir ini asingnya terus masuk ya. Nah, dan ini langsung hari ini Jumat kemarin terbang ya. Oke, berikutnya ke saham berikutnya ya. Oh, sorry, ini ada lagi. Nah, ini gambar cak Agro ya. Ini kita ada entry untuk grup membership, jadi kita menyarankan Agro untuk beli. Sudah sempat 2 titik ya, 2 kesempatan kita masuk ya, masing-masing di 386 dan berikutnya ada di 434 ya. Ya, ini potensi gainnya ya 31% dan untuk yang pertama 47% ya, dan ini masih ada potensi naik lagi ya menuju ke 600 dan 635 ini ya. Nah, oke, berikutnya, nah ini ada saham yang merupakan tetangga ya dari sesama anak usaha BBRI ya, yaitu BRIS ya. Nah, ini pergerakannya memang agak lebih lamban daripada Agro ya. Namun BRIS ini juga masih menyimpan potensi ya, karena dia masih uptrend ya. Nih, tapi kita lihat ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low lagi, higher high lagi, dan dia juga break resistnya 1405 ya. Next, besok minggu depan ada chance dia akan lanjut uptrend menguji resist berikutnya di 1555 ya, dan kemudian 1690 dan kemudian bisa ke break high lagi atau break new high ya menuju ke 1800 dan kemudian ke 2000 ya. Dan dapat kita lihat volumenya juga sangat oke ya, ketika dia naik volume cenderung besar ya. Dan dapat kita lihat di sini tekanan jualnya tidak ada tekanan jual yang cukup berat ya, jadi masih diiringi oleh akumulasi yang terus menerus dilakukan ya. Nah, kita lihat sini MACD-nya sudah akhirnya golden cross. Nah, ini ada potensi besok dia akan cenderung dia kembali naik ya. Jadi cukup ya, selamat ya untuk rekan-rekan yang masih sabar dan setia di saham BRIS ini ya. Nah, berikutnya moving average ya sama ya dengan Agro ya. Udah bullish dari bulan Juni dan sampai sekarang posisi MA-nya masih MA yang cenderung sangat bullish ya. 20, 50, 100 dan 200 ya. Jadi dengan posisi MA seperti ini, uptrend terjadi sangatlah kuat ya uptrendnya ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing dari BRIS ya? Di BRIS ini dominan asingnya juga masih rajin mengakumulasi ya. Jika kita lihat sini,
Nah, ketika asingnya beli banyak, kita lihat harganya terbang naik tinggi ya. Dan ketika bridge-nya konsolidasi ya, ini dapat kita lihat ya, asingnya masuk terus ya. Nah ini, saham asing terus menahan kenaikan bridge sambil dia mengakumulasi terus ya. Dan kemarin Jumat asingnya langsung memborong lagi ya, masuk lagi dengan akumulasi cukup besar ya. Jadi ke depan potensi untuk bridge masih cukup oke ya. Nah, berikutnya kita akan lihat lagi ya, saham Bank Bukopin ya, atau BBKP ya. Nah, BBKP ini masih belum terlalu naik ya. Nah, posisinya sekarang dia konsolidasi ya di atas supportnya ya. Supportnya sekarang ada di 274. Nah, 274 ini dulu adalah resisten yang cukup kuat ya, harusnya. Nah, ini kita lihat sini sudah menjadi support yang cukup oke untuk pijakan untuk dia untuk naik ya, menembus resist 296 dan kemudian akan menguji ke 312, dan bila masih tembus ya, dia akan lanjut terbang menuju ke resist berikutnya di 352 dengan posisi yang masih cukup uptrend di sini ya. Ini higher low, dan nilainya pertama nih higher low. Nah, ini sudah higher high di sini ya. Nah, kita tunggu higher high berikutnya ya, menembus resist di 296 ya, dan melewati angka psikologis di 300. Jadi kita harapkan minggu depan Bank Bukopin bisa menyusul pergerakan dari Agro ya. Oke, untuk posisi MA-nya untuk Bank Bukopin. Nah, Bank Bukopin sudah mulai up ya, sudah mulai uptrend ketika dia menembus MA 200 ya di bulan tembus dari Agustus ya. Dan posisinya sekarang 20, 50, 100, 200. Jadi sudah posisi uptrend ya. Dan kita tinggal menunggu konfirmasinya dengan kenaikan ya, dengan membentuk higher high yang baru ya. Nah, untuk pergerakan asing sendiri dapat kita lihat di sini, asingnya masih cukup oke pergerakannya. Di November ini dia masih, bila Oktober dapat kita lihat asingnya tengah-tengah bulan dia keluar, makanya kenaikannya tidak berlanjut dan cenderung konsolidasi. Nah, namun masuk di bulan November dapat kita lihat di sini asingnya kembali masuk ya. Pelan-pelan tapi pasti akumulasi asing makin lama makin besar. Nah, kita akan tunggu gebrakan berikutnya dari asing ya. Nah, untuk lanjut menembus ke 300 ya. Oke, kita akan lanjut ke saham bank yang second liner berikutnya ya. Nah, kita akan lihat Bank Permata atau BNLI. Nah, ini Bank BNLI ini Oktober dia sempat naik ya bareng Agro dan BRIS ya. Namun untuk yang di November ini terlihat masih pergerakannya masih kalem ya, masih diam, tidak ada pergerakan cukup berarti. Ketika kemarin Jumat juga belum merespon kenaikan juga ya, tidak menyusul kenaikan ya, kita tunggu minggu depan ya. Nah, bisa jadi apabila BNLI bisa break ya di break high di 2340, ini ada chance dia akan bergerak naik ya menuju ke resist di 2660 dan kemudian 2840 ya. Nah, untuk sekarang pergerakannya masih berkonsolidasi dalam range sempit ya di 2240 sampai 2340. Nah, untuk posisi volumenya juga dapat kita lihat sini ya, sepi ya. Namun terlihat bandarnya masih menjaga harga ya. Jadi terlihat harganya dapat kita lihat pas ya, masih dijaga ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan lanjutan ya ketika dia break high ya. Untuk MACD-nya dapat kita lihat tidak terlihat adanya tekanan jual yang cukup besar ya, jadi masih cenderung sideways ya pergerakannya ya, dan tampak juga ini masih diakumulasi walaupun akumulasinya masih sedikit ya, pelan-pelan ya masuknya ya. Nah, bagaimana dengan moving average-nya ya? Nah, untuk BNLI juga sama ya, sudah bullish ya, posisinya sudah sangat uptrend. MA20,
50, 100, dan 200. Jadi posisi sudah sangat uptrend ya. Tinggal menunggu gerakan berikutnya dari pergerakan dari bandarnya ya. Belum tampak, masih belum ada kenaikan ya yang cukup berarti ya. Nah, berikutnya kita akan lihat untuk asingnya ya, pergerakan asingnya ya. Ini dapat kita lihat ketika sideways langsung asingnya tampak diem ya. Nah, dalam 2 hari terakhir terlihat asingnya mulai ada pergerakan ya, walaupun masih kecil ya. Ini dibandingkan dengan kenaikan ya posisi sebelumnya ya. Ini masih kecil namun sudah ada pergerakan. Nah, kita akan tunggu besok ya. Nanti pergerakannya akan terkonfirmasi apabila dia bisa menembus di 2340 ya. Oke, berikutnya kita akan lihat saham sektor lainnya yang belum tampak, belum ada pergerakan yang sangat signifikan ya. Nah, kita harapkan besok ada pergerakan, yaitu Bank Maybank atau BNII ya. Ini juga pergerakannya dapat kita lihat di sini masih kalem ya. Masih kalem, belum ada pergerakan signifikan lagi ya. Dan tampak di sini dapat kita lihat pergerakannya sudah membentuk pola ascending ya, pola uptrend ya. Nah, nanti akan terkonfirmasi pergerakannya bila bisa menembus dari resist 246 ya. Ini tertembus, resist tertembus, ini ada chance dia naik ke 270 dan kemudian ke 300 ya. Nah, untuk volume sendiri dapat kita lihat konsolidasinya tanpa volume ya. Nah, dari MACD dapat kita lihat walaupun ini dalam waktu konsolidasinya dapat kita lihat di sini ya. Konsolidasinya juga tidak terlihat adanya tekanan jual ya yang kuat ya. Jadi potensi masih cukup oke ya. Nah, tinggal kita menunggu penembusan dari resisten 246 ya, sehingga mengkonfirmasi penembusan pola dari ascending triangle ya. Oke, berikutnya kita akan lihat garis moving average-nya. Posisi sekarang pun juga sudah uptrend ya, 20, 50, 100, 200 ya. Nah, di sini juga tampak jelas nih posisinya sudah bagus ya, tinggal menunggu. Ini sudah menjelang ya, akhir dari konsolidasinya ya. Nah, tinggal konfirmasinya nanti ya di penembusan resisten di 246 ya. Nah, untuk asingnya, untuk saham seperti BNI tampak kurang berkorelasi ya. Di sini dapat kita lihat gerakan asingnya tidak terkorelasi searah ya dengan pergerakan asingnya ya, karena ini banknya terlalu kecil ya market cap-nya, jadi asing tidak masuk di sini ya. Oke, nah berikutnya kita akan melihat saham terakhir, kita lihat Bank Penin ya atau PNBN ya. Nah, PNBN ini dia sudah bergerak naik ya. Coba kita lihat sini chart uptrend-nya semakin tajam ya, karena terlihat gerakan asingnya semakin pergerakan naiknya semakin agresif ya. Nah, untuk sekarang PNBN ini masih tertahan di resist 1000 ya. Nah, besok adalah hari terakhir. Nah, bila tetap bertahan di atas 1000 ini ada potensi dia akan lanjut naik ya, menuju ke resisten berikutnya ya yang ada di 1085 ya. Dan di sini dapat kita lihat mulai ada tekanan ya, walaupun masih minor ya tekanannya ya, karena kenaikan yang kali ini akumulasinya dapat kita lihat sini cukup bagus ya, sangat tinggi ya. Oke, berikutnya kita lihat moving average-nya. Nah, untuk PNBN ya baru up ya, ini posisinya baru mulai jalan uptrend karena penembusan EMA 200-nya baru di bulan November ini ya. Nah, ini 20-nya sudah mulai cross ke atas, tinggal menunggu 50 dan 100-nya supaya bisa full running, full bullish ya. Jadi agak telat ya PNBN ya. Kenaikan bullishnya dia agak telat dibandingkan bank-bank tadi ya sebelumnya kita bahas ya. Nah, untuk pergerakan asingnya, nah di sini tampak tidak terlalu berkorelasi ya. Nah, ini baru asingnya tidak ya, kurang oke ya, tidak terlalu berkorelasi searah ya. Oke.
Nah, setelah ini kita akan coba melihat pergerakan indeks IHSG kita ya. Nah, sekarang pertanyaannya selalu terngiang ya, apakah IHSG ini posisinya sudah di posisi overbought ya. Bila kita lihat di stokastik pasti dia posisi sudah overbought di atas ini. Kapan pertanyaan selalu kapan ini kenaikan akan berakhir ya, karena kenaikan terus menerus, dan kenaikan terus menerus ini pasti ada akhirnya ya. Tidak mungkin akan dia naik terus tanpa ada koreksi. Nah, pertanyaannya kapan ya? Dari pertengahan November sudah kapan koreksi datang, namun tidak kunjung datang sampai akhir ya. Kita lihat ini potensinya ya, ada potensi dia akan terus naik ya, seperti di bulan Agustus ya. Dan kenaikan kali ini ternyata tampaknya akan lebih strong ya dari kenaikan di bulan Agustus tersebut ya. Karena kita lihat di sini, nah kenaikan ini di Agustus ini berakhir ya. Ini berakhir ketika ini ya, ketika dia ada candle 2 kali merah ya, merah yang cukup besar ya. Nah, karena sebelumnya tidak pernah terjadi ada 2 kali merah ya. Ini merah sekali, ini sekali, ini 2 kali, namun berikutnya doji, jadi nggak ada merah. Nah, ini kali ini baru ya, minus 2 hari ya berturut-turut. Nah, hari keduanya malah tajam sekali koreksinya, dan setelah itu dia tak pernah, IHSG nggak pernah bikin higher high kembali, dan akhirnya dia akan drop jatuh ya. Nah, nanti ini juga sama ya. Nah, caranya ya, karena kita tidak tahu ya kapan akan koreksi besar terjadi ya. Untuk sebagai bantuan ya, acuan ke depan ya, untuk minggu depan ya. Ini karena posisinya kita lihat sini ya, candle merah ini cuma ada sekali terus. Ini sekali turun, besok udah reverse, jadi nggak dihitung. Nah, sekali masih naik, sekali merah sekali, ini candle turun lagi sekali, dan ini juga sekali lagi. Jadi ini tidak ada tekanan jual yang benar-benar terus menerus ya, dan apalagi lebih besar ya. Biasanya selalu naik kembali. Nah, nanti IHSG bakal turun dalam ya, mulai akan koreksi apabila nanti kita akan menjumpai candle merah 2 hari beruntun ya. 2 hari beruntun dengan minus yang signifikan ya, maksudnya minus setengah atau minus 1 atau bahkan lebih ya. Itu akan adalah tanda-tanda ciri-ciri kenaikan ini sudah berakhir. Nah, dan untuk kali ini tampak ya di sini, walaupun kenaikan sudah masih dia naik ya, namun dapat kita lihat di sini kenaikan yang pertama dia keluar Bollinger. Karena kalau kenaikan keluar Bollinger berarti kenaikannya ini sangat kuat sekali ya. Nah, walaupun volumenya di sini lebih besar ya. Nah, nampak kalau kita lihat dari garis Bollinger dengan bantuan garis Bollinger Band ya, dapat kita lihat di sini kenaikannya dia, kita lihat ya, sudah tidak bisa melebihi dari Bollinger Band. Jadi kekuatan naiknya ini sudah ada pelemahan ya. Ada pelemahan, berarti kenaikan dengan volume besar ini sudah diiringi dengan distribusi jual ya. Jadi ketika bandar market movernya mulai mengangkat, dan di sini market mover sudah mulai mendistribusikan barangnya ya. Ini tampak dari kelemahan ini. Nah, berikutnya ini adalah indikasi awalnya ya, di mana kenaikannya sudah tidak bisa, gak sekuat sebelumnya, ditandai dengan tidak bisanya candlenya penutupan ini ya, sudah keluar ke atas Bollinger terus ya. Nah, itu. Nah, hati-hati bila nanti berikutnya candle IHSG candlenya merah 2 kali beruntun ya, dengan minusnya di atas setengah atau di atas 1 ya. Itu akan jadi konfirmasi berikutnya bahwa kenaikan IHSG sudah berakhir ya. Nah, itu ada konfirmasinya. Nah, sebelumnya apabila sudah ada candle merah naik ya, merah hijau, terus merah lagi, terus hijau lagi, itu tanda-tanda sebelum itu ya. Biasanya sebelum merah 2 kali biasanya bakal ada tanda-tanda berarti merah hijau. Ketika sudah ada mulai tekanan jual yang menahan di suatu level harga IHSG tertentu ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi pertama, indikasinya dari kenaikannya sudah tidak bisa menembus Bollinger Band. Nah, kedua nanti ketika sudah ada tanda-tanda awal ya, mungkin yang ringan yaitu candlenya sudah turun, naik, terus turun lagi, terus naik lagi, terus turun lagi. Nah, kalau udah begitu, besoknya kalau sampai muncul merah kedua, dan ini sudah harus tanda-tanda alert bahwa dimana kita sudah harus memperketat
trading stop kita ya untuk saham-saham yang sudah running profit, dan kita protect untungnya. Dan apalagi untuk saham-saham yang baru masuk ya di posisinya, apalagi posisinya sudah di atas itu ya, high risk, nah itu harus mulai diwaspadai ya, karena kalau benar-benar turun bisa lumayan tajam, karena kenaikan kali ini kan memang sudah sangat tinggi ya. Oke, untuk gambaran IHSG sendiri seperti itu ya. Jadi sedangkan untuk dari moving average IHSG pun sudah sangat bullish ya. Jadi memang untuk kenaikan berikutnya butuh koreksi sehat ya. Paling enggak dia mendekati moving average 20 kembali sebelum dia akan naik di window dressing Desember ya. Kita lihat kalau kenaikan ya, dari kenaikannya kali ini, kalau di wave ini wave pertama ya, ini kedua, dan yang kali ini wave paling strong ya, biasanya di elite wave ya, ini adalah wave ketiga ya. Wave ketiga ini ada harus butuh wave keempat ya, turun sebelum kita naik di akhir ya, wave kelima ya. Oke, inti gambaran dari indeks IHSG kita ya. Nah, untuk harganya sendiri, untuk graf harganya, nah minggu lalu yang menembus dari resist 5715 ya. Nah, untuk minggu depan, untuk hari terakhir ini ada potensi IHSG akan mencoba masuk ke 58 ya. Jadi menembus resist berikutnya di 5814 ya. Dan resist berikutnya bila masih tertembus juga ya. Ini ada di 5960 ya. Oke, untuk pembahasan IHSG cukup sekian ya. Nah, semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.